Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, oke, kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Ermas ya? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada siapa tadi namanya, Nak? Ermas, Bu. Oh ya, Ermas. Hari ini kita akan belajar mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Nah, sebenarnya ini lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Tuh. Jadi sebelum mulai, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Ibu absen dulu ya. Sherly Isabella, Anissa Mukti, Angelina Ermas, Adriadi, kamu nggak fokus ya? Tolong lepas dulu ini ya, lepas dulu itunya. Kita lagi belajar ini. Rizdo, ada nggak hadir ya? Apitska, Tondang Raja, belum hadir atau nggak hadir? Nggak hadir. Suci Amalia Haja, Rizka Salsabila, Anas Kausal, nggak hadir juga ya? Duh, banyak yang nggak hadir hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membahas dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta kalian mampu mendiagnosis potensi bahaya, kerentanan, dan risiko bencana geologis di suatu wilayah spesifik di Indonesia yang sedang mengalami. Yang kedua, anak-anak ibu mampu merumuskan alternatif solusi strategi mitigasi struktural dan non-struktural yang paling efektif untuk memecahkan masalah ancaman gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus di wilayah tersebut. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu menyajikan hasil pemecahan masalah mitigasi bencana geologis dalam bentuk media informatif. Jadi nanti kalian bakal mengerjakan suatu poster gitu. Nanti ada game. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Oke, dipersilakan kepada anak-anak untuk berdiri. Ya, kita ikuti gerakan pada video ini ya. Jadi nanti itu makin lama makin cepat dia gerakannya. Biar fokus dulu. Makin cepat ya. Ya, selesai. Mau lagi? Enggak ya. Udah ya. Oke, kita masuki pembelajaran. Udah fokus belum nih? Udah senang belum? Oke, kita mulai aja ya pembelajaran kita. Silakan diperhatikan video ini dengan seksama. Nanti kalian dari video ini akan mengerjakan tugas.
Ya, itu dia videonya ya. Semoga kalian bisa apa isi dari video ini. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Jadi ibu akan membagi kelompok. Untuk pembagian kelompok dihitung. Ini berapa orang kita? Ada 7 ya. 3 kelompok berarti ada yang 2, ada yang 3, ya kan? Untuk pembagian kelompok pembagian kelompok mungkin bisa dihitung, hitung 1 2 1 2 gitu ya. Jadi kalau 1 2 3. Jadi yang nomornya sama satu kelompok. Dimulai dari siapa? Rizka ya. Iya, silakan. Berarti sisa 1. Ini masuk kelompok 3 aja ya. Kelompok 3 siapa? Tunjuk tangan. Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan yang satu kelompok duduknya berbarengan, bersamping-sampingan, berkelompok. Ayo. Oke, udah. Oke. Jadi kita akan main game. Jadi hari ini kalian akan jadi detektif mitigasi. Kalian akan menyelesaikan satu permasalahan mitigasi bencana di sebuah kota. Itu. Ini ada lembar. Untuk kelompok 1 ada bencana gempa bumi. Mana satu? Kelompok 2 gunung meletus. Oh ini. Oh salah. Salah, maaf ya, ibu salah. Ini kelompok 3. Sorry ya, kelompok 1 ternyata tsunami. Oke, udah dipegang masing-masing. Jadi cluenya itu kalian akan mengerjakan proyek penyelamatan kota dari ancaman bencana geologis gitu. Jadi di situ kan ada yang paling bawah kanan dan kiri ada mitigasi struktural dan yang hijau ada mitigasi non struktural. Oke, mitigasi struktural itu ingat kalian akan memilih dari semua kalimat di sini. Jadi pilih satu yang sesuai dengan arahan ibu gitu. Jadi untuk mitigasi struktural dari bencana masing-masing itu adalah fokusnya pada pembangunan fisik kalau yang struktural. Yang kedua menggunakan rekayasa teknik dan konstruksi bangunan. Jadi cluenya kalimat itu yang struktural itu berbau seperti ini. Kata kuncinya adalah tanggul, bunker, pondasi tahan gempa, alat sensor atau EWS. Yang kedua mitigasi non struktural. Ini mitigasi non struktural ini fokusnya pada manusianya dan kebijakan yang dibuat. Yang kedua mengubah sikap, membuat aturan hukum dan edukasi. Kata kunci untuk kalian bisa memilih jawaban di kartu yang ibu sediakan itu kata kuncinya ada. Ada simulasi evakuasi, aturan IMB, peta zonasi dan masker. Boleh bantu ibu untuk memajukan kursi 3 di depan. Jadi nanti perwakilan dari kalian akan mengambil kertas ini dalam waktu 2 menit. Ambil kertas ini dalam waktu 2 menit. Yang kalian rasa itu benar. Kalau misalnya udah rasa benar, silahkan kembali ke kelompok dan tempelkan di kertas kerja masing-masing. Sesuai sama kolom yang di situ. Ada yang struktural ada 3, yang non struktural ada 3. Oh ya, satu lagi, ini yang paling atas yang tempat data diagnosis masalah. Ini adalah deskripsi kenapa kalian milih dari yang di bawahnya. Misalnya kalau gempa bumi di desa tersebut kotanya terletak di lempeng bumi gitu misalnya. Gitu-gitulah arahan kenapa kalian milih yang kalimat di bawahnya gitu. Jadi untuk kalau mitigasi strukturalnya itu ada yang benar ada 4, yang mengecohkan ada 1 dan yang salah ada 2. Jadi kalian jangan sampai salah memilih. Ingat sesuai instruksi
Paham nggak? Kalau nggak paham bilang ya. Pokoknya ingat aja kata kunci yang ini. Ingat aja. Pokoknya ada jawaban 4 benar, tapi yang dipilih cuma 3 di situ. Yang masing-masing non struktural dan struktural. Yang jawaban mengecohkan ada 1, jawaban salah ada 2. Jangan salah memilih dari yang di sini ya. IBM itu IMB. IMB itu aturan. Di situ nanti ada singkatannya kok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan nggak? Biar kita mulai nih. Yang sebelah sini, ini siapa yang mewakili dari kelompoknya? Kelompok 1 siapa yang mewakili? Rizka, kelompok 2. Afiska, kelompok 3. Terli, ini tsunami, ini gunung berapi, ini gempa bumi. Bentar ya, belum. Ingat ya ini nggak ibu tampilkan nih. Dipilih sesuai kriteria. Gempa, coba baca. Gempa bumi. Tuh. Tengoklah sesuai kelompoknya, jangan sampai salah. Mitigasi bencana apa? Mitigasi bencana apa? Tsunami. Apa gunung meletus? Nanti di belakangnya itu ada lemnya ya, double tipnya. Jadi coba diingat dulu. Ini nggak ibu tampilkan nanti. Nggak paham nggak? Belum dimulai. Nanti kalau misalnya nggak ingat, kalian langsung aja ke lembar itunya disesuaikan. Ini sesuai nggak gitu. Tapi kalau mau sekalian, pilihlah itu ada 3 berarti ada 6 pilihan. Tapi sesuaikan ya kolom struktural sama non strukturalnya. Kalau struktural itu dia pembangunan fisik. Kalau non struktural dia kebijakan atau edukasi sama orangnya, sama manusianya gitu. Kata kuncinya itu. Paham? Paham ini yang di depan. Paham? Dimulai. Oke? Udah ya, ibu mulai ya. Boleh bantu pas nempelkan aja. Boleh gini, misalnya udah dapat, kasihkan sama temennya jadi ditempel gitu. Belum ya, belum. Kalau salah, ya. Tapi jangan sampai habis waktunya ya. Kita mulai belum. Oke, kita mulai dari sekarang. Gunung meletus. Ayo, ingat kata kunci. Yang struktural itu pembangunan fisik, yang non struktural adalah edukasi dan kebijakan. Gak apa-apa, tempel aja. Nanti setelah kalian tempel, presentasikan ke depan ya. Apa saja yang jadi didapatkan. Ayo, 57 detik lagi. Tuh, ini kok nggak kerja ini? Cuman ini kelompoknya ini. Tengoklah. Perhatikan kalimatnya dengan baik. Ada yang mengecoh. Ada yang di situ kalau nggak salah ibu, ada yang membangun pagar biar indah. Ya, 19 detik lagi. Ya, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, udah. Angkat tangan. Udah ditempel kan? Pegang masing-masing. Kalian presentasikan di depan. Nggak tertempel?
Ada tempelannya. Ini, Dek. Tempelkan dulu. Tempelkan dulu. Tempelkan dulu ya. Sudah? Oke, kita sudah kelompok 3. Sudah? Oke. Silakan duduk lagi di tempatnya masing-masing. Ya, habis itu dipanggil satu persatu presentasi. Dari kelompok 1 dulu ya. Ya, kelompok 1 apa tadi bencananya? Tsunami. Ya, mitigasi bencana. Mitigasi bencana semua ya. Di sini nggak ada yang jualan ya. Oke, kelompok 1 udah siap kan? Silakan maju presentasikan apa yang sudah didapatkan. Ini mic-nya, Bu. Presentasikan sebentar, Nak. Ayo, cepat. Waktu kita ya, berdua. Nanti kita koreksi sedikit ya. Jadi, diagnosa masalah kami, kondisi darurat. Boleh diginiin? Oh. Tampilkan ya. Ya. Boleh diperhatikan ya, teman-teman. Jadi bisa dikoreksi mana yang salah. Oke. Kondisi darurat Kota Z, hujan badai ekstrim dan gelombang pasang tinggi atau ROB di laut menyebabkan air asin meluap dan menggenang jalan raya serta rumah warga di pesisir pantai hingga setinggi lutut orang dewasa. Oke. Menurut kalian itu benar tidak? Coba. Ayo anak-anak analisis sebentar. Itu ancaman tsunami, tapi diagnosis masalahnya adalah hujan badai ekstrim dan gelombang pasang air laut. Salah. Harusnya apa? Salah. Ini kok tepuk tangan? Seharusnya apa? Mana tadi? Oke, salah satu ya. Lagi bacain lagi. Ayo, periksa lagi. Yang diagnosisnya salah ya? Masa? Gak apa-apa. Jangan berkecil hati. Nanti kita perbaiki. Oke, yang kolom struktural. Iya, baca Dik. Baca Nak. Pertama, ada membangun dinding tanggul beton yang tinggi di sepanjang pinggir sungai perkotaan untuk mencegah luapan air. Yang kedua, membuat peraturan daerah tentang larangan membuang sampah di aliran sungai kota. Yang ketiga, menginstalasi jaringan pipa dan sirine. Udah? Oke, lanjut yang non struktural. Sepertinya kalian lebih ke banjir ya? Iya. Lebih ke banjir ya? Suka tsunami. Oke, lanjut yang non struktural. Yang mana? Non struktural ada 3. Yang pertama, menyarankan warga untuk segera bersembunyi di dalam lemari. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, silakan. Mungkin konsepnya biar selamat, bersembunyi di lemari kaca. Lemari kacanya ikut hancur. Mengadakan latihan simulasi evakuasi. Hati, ini pakai. Cek. Pak. Mengadakan latihan simulasi evakuasi mandiri berkala menuju zona aman perbukitan bagi masyarakat pesisir. Oke, satu lagi. Membuang instruksi agar warga segera Segera? Halo? Segera apa? Segera apa ini? segera menyiapkan Membuat instruksi agar warga segera menyiapkan perahu motor dan berlayar mendekati pusat gelombang di laut saat sirene berbunyi. Ini bunuh diri nih. Oke. Berarti ini tsunami, tapi mitigasinya adalah banjir gitu ya kan. Berarti di sini ada skor. Status keselamatannya berarti waspada. Waspada ya, karena strukturalnya itu masa kita membangun dinding tanggul untuk tsunami. Oke, nggak apa-apa, nanti udah perbaiki. Silakan kembali lagi ke kelompok 2. Silakan maju. Ya, dibacakan ya.
Jadi diagnosa masalahnya, kondisi darurat kota Y terdeteksi bahwa akan terjadi gempa susulan berkekuatan 9 magnitudo tepat pada jam 12 siang ini yang akan menenggelamkan kota ke dalam bumi. Jadi, kolom mitigasi strukturalnya yang pertama menerapkan konstruksi fondasi tahan gempa seperti base isolator atau bantalan karet pada bangunan bertingkat. Setelah itu, menggunakan material atap yang ringan seperti baja ringan atau genteng metal untuk resiko runtuh. Dan yang terakhir, melakukan retrofit atau penguatan dinding dan kolom utama pada bangunan sekolah dan pemukiman tua. Yang di kolom mitigasi non struktural ada membuat regulasi ketat mengenai IMB atau izin mandiri bangunan yang wajib melampirkan standar aturan tahan gempa. Oke, dari yang dipaparkan sudah benar ya, sesuai dengan gempa bumi gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3 silakan maju, Nak. Oke, baik, dari kami kelompok 3 dengan kota di bawah ancaman gunung meletus dengan kondisi darurat desa Z. Dengan kondisi darurat desa Z adalah status gunung meningkat menjadi siaga dan terdeteksi ancaman awan panas sejauh 5 km dan potensi lahar dingin di sepanjang aliran sungai jalur selatan yang padat penduduk. Dan untuk kolom mitigasi struktural yang kami gunakan adalah meninggikan konstruksi jalan evakuasi agar tidak terjangkau lahar, kemudian pemasangan early warning system atau EWS, sensor lahar dan getaran, kemudian perkuatan konstruksi atap rumah penduduk dengan material tahan beban abu vulkanik. Dan untuk kolom mitigasi non strukturalnya ada pelatihan simulasi evakuasi darurat bagi warga desa dan siswa sekolah, kemudian pembuatan dan sosialisasi peta zonasi rawan bencana atau zona merah kuning hijau, dan pengadaan stok masker N95 dan kacamata pelindung bagi seluruh warga masyarakat Pancing. Sudah, Bu. Di Pancing ada gunung rupanya. Oke, kalau kita lihat di sini sudah sesuai ya. Yang pertama, status gunung meningkat menjadi siaga. Untuk strukturalnya meninggikan konstruksi jalan evakuasi agar tidak terjangkau lahar. Ya, betul. Selanjutnya pelatihan simulasi evakuasi. Ya, betul. Pengadaan stok masker ya dan kacamata pelindung bagi seluruh warga. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Mungkin nanti kelompok yang jangan berkecil hati ya, kelompok 1. Gak apa-apa. Kita masih belajar. Oke. Mungkin itu Ibu luruskan sedikit ya. Kan ada bencana, kita kan bahas bencana gempa bumi, tsunami dan banjir, gempa bumi, tsunami dan gunung meletus. Gunung meletus. Oke, itulah tadi ya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari yang kita pelajari hari ini. Jadi mungkin dari salah satu dari kalian ada yang mau menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini, atau ada yang mau ngasih saran atau apa gitu, atau unek-unek di hatinya? Ada? Silakan. Kalau nggak ada, Ibu tunjuk. Yuk. Ada. Rizka. Silakan. Tidak mau ya, oke. Kayaknya dia lagi kurang enak hati. Adi. Nah, tolong berikan kesimpulan dulu. Kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, Bu, ada tentang membahas mitigasi bencana. Di sini ada kolom-kolomnya tentang yang struktural dan non struktural, serta tadi sudah menampilkan video pembelajaran. Itu aja, Bu. Kurang lebihnya itu yang dapat saya simpulkan. Oke, baiklah. Ya, walaupun beri tepuk tangannya dulu. Ya, hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa di Indonesia banyak terjadi bencana. Kan Indonesia juga kan lewati garis cincin api gitu ya kan. Banyak bencana geologisnya, termasuk letusan gunung api, terus tsunami, terus satu lagi apa tadi? Gempa bumi. Oke, baiklah. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mitigasi bencana klimatologi. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa dulu. Silakan kepada Ermas untuk. Baik, teman-teman, karena kita sudah selesai belajar hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Doa menurut agama masing-masing, doa dimulai.
Doa selesai. Terima kasih kepada Hermes. Baiklah, terima kasih anak-anak telah berpartisipasi pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.